Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesediaannya waktu untuk bergabung bersama kami di webinar Pengaruh Tingkat Stres Terhadap Potensi Jantung. Sudah gabung, perkenalkan nama saya Nika Andriana sebagai host pada siang ini. Webinar series 2 ini merupakan rangkaian acara dari Primaya Heart Race, yaitu event berolahraga yang dilakukan secara virtual dengan aktivitas berjalan, berlari, dan juga bersepeda. Untuk info lebih lanjut tentang Primaya Heart Race, silakan kunjungi primaya.aktivin. Pembuluh darah dari hospital. Dokter Bambang. Selanjutnya ada Dokter Kesehatan Jiwa dari Primaya Hospital Bekasi Utara. Selamat siang, Dokter Marta. Selamat siang. Apa kabar, Dokter Marta? Alhamdulillah baik. Ya, sekali lagi selamat bergabung para peserta webinar series 2. Tujuan dari sendiri adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang apa sih keterkaitan antara stres dengan penyakit jantung. Dan caranya adalah kirimkan nama serta domisili serta pertanyaan di bagian bawah Zoom web. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya Dok, presentasi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Makassar, yaitu Dr. Bambang Budiono SPJP. Dr. Bambang merupakan lulusan kedokteran dari Universitas Erlangga, lalu melanjutkan pendidikan spesialis kardiologi Indonesia, serta Fellow Interventional Cardiology di Universitas National Hospital Singapura. Betul ya, Dr. Bambang ya? Oh iya, makasih. Ya, ya silakan Dok, waktu dan tempat Ya. dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nika atas introduction-nya. Izin untuk saya share. Baik, silakan Dok. Suara saya bisa didengar? Bisa Dok, sangat jelas. Slide bisa dilihat? Bisa. Makasih. Tentang stres kesehatan kardiovaskuler ya. Kita tahu bahwa sudah saya kira lebih 1,5 tahun di masa pandemi ini ya. Stres itu sudah menjadi santapan sehari-hari buat kita ya. Ya, kita barangkali setiap hari menerima berbagai ini pasti juga akan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa COVID-19 mengenal profesi, tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan, dan semua bisa terkena, dan situasi ini akan sangat relevan dengan topik yang kita bicarakan, yaitu stres. Ya. Nah, saya ingin mengawali membahas mengenai definisi stres. Jadi ini adalah outlines yang akan kita bahas siang ini. Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Kalau kita stres itu merupakan anggapan ya, anggapan seseorang baik secara fisik terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Oke. Jadi kalau perubahan itu tidak sampai mengakibatkan dirinya terancam, tentu tidak akan menimbulkan stres. Ya. Hanya jika dia sudah mengganggu sekali dan kita merasa terancam, maka kita akan berpotensi untuk mengalami apa yang kita sebut sebagai stres. Ya. Ada juga mendefinisikan bahwa karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan
baik fisik maupun psikis, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ya. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan itulah yang akan berdampak krusial terhadap berbagai organ di dalam tubuh kita, ya. Dan kita fokus tentu ke masalah kardiovaskuler. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara stres, maka ada baiknya kita juga memahami bahwa secara umum itu ada dua besar kepribadian yang terkait dengan kondisi stres itu. Meskipun ada juga yang membagi menjadi tipe A, tipe B, tipe C, ya, tetapi yang lebih banyak dikenal adalah dua tipe besar ini. Kepribadian tipe A itu apabila orang itu selalu memiliki semangat yang kompetitif, ya. Jadi selalu ingin bersaing. Kemudian time urgent, artinya orangnya itu nggak ada kompromi dengan waktu, ya, nggak ada kompromi. Kalau janji jam 2 harus mulai, orangnya selalu seperti terburu-buru dan lain sebagainya. Itu karakteristik kepribadian tipe A. Demikian juga hostile. Hostile itu apa ya? Selalu ingin bersifat antagonis gitu terhadap orang lain. Jadi kayak hobi untuk bertengkar, untuk berdebat dan lain sebagainya, dan juga agresif. Nah, sebaliknya kepribadian tipe B itu santai, ya, relax, orangnya penyabar, ya, dan easy going. Artinya gampangin lah, ya. Semua itu serba digampangin. Nah, apa bedanya tipe A dengan tipe B terkait dengan stres dan potensi untuk mengalami masalah kesehatan? Ada suatu penelitian yang dipublikasi sudah lama sekali, ya, tahun 1976 oleh Friedman dan Rosenman, yang dia melakukan penelitian untuk melihat apakah tipe A, ya, kepribadian tipe A ini bisa memprediksi untuk terjadinya suatu penyakit jantung. Ternyata didapatkan bahwa para sukarelawan yang memenuhi kriteria sebagai tipe A tadi itu kali lebih mudah untuk mengalami penyakit jantung dibandingkan yang tipe B, ya. Dan kepribadian tipe A ini lebih mudah untuk mengalami berbagai penyakit yang terkait dengan stres, ya. Ini disebut stress related illnesses. Nah, apa saja sih efek stres terhadap tubuh? Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa kena. Oke. Dia bisa mempengaruhi suasana hati, ya, orang bisa menjadi mudah marah, depresi, mudah tersinggung, gangguan tidur, ya, nanti kita akan bahas apa sih dampak gangguan tidur terhadap suatu kesehatan, ya. Itu juga terpengaruhi. Keluhan biasanya sakit kepala, kecemasan, ada serangan panik, ya. Terkait dengan kardiovaskuler bisa menimbulkan peningkatan tekanan darah, ya, risiko serangan jantung. Diketahui juga bahwa stres itu mengganggu sistem kekebalan kita. Jadi kalau kita selalu dalam situasi stres, maka kita akan gampang sakit. Dalam situasi pandemi ini, tentu juga akan berdampak, kita akan lebih mudah terkena infeksi, ya, karena kemampuan sistem imunitas kita itu menjadi terganggu, ya. Kemudian ada juga misalnya gangguan lambung, ada GERD, ya, mual, di sistem urinary tract ada kehilangan libido, penurunan produksi sperma pada wanita, dan lain sebagainya. Ada bisa menimbulkan nyeri tulang, densitas tulang pun bisa menurun. Coba kita bayangin. Stres bisa merangsang terjadinya bilang yang mengalami stres kronik dalam kondisi jadi
kita tahu bahwa dari kepala sampai ujung kaki semua bisa kena karena stres. Tapi kita nanti akan lebih banyak berbicara mengenai dampak stres terhadap cardiovascular system. Nah, ini dia. Stres kronik, ya, apakah itu manifestasinya berupa kecemasan, depresi, ya, traumatic stress disorder, itu akan bisa merangsang atau menstimulus terjadi masalah kesehatan. Stroke, gagal jantung, penyakit kardiovaskuler, penyakit metabolik, bisa. Kita tahu dampaknya adalah mengalami yang disebut atau itu potensi berbagai masalah kesehatan adalah kortisol. Ya, kortisol itu, ya, kalau levelnya tinggi dan berlangsung lama, ya, itu bisa menimbulkan berbagai masalah. Misalnya terjadi peningkatan kolesterol, trigliserid, kadar gula, tekanan darah, yang kita tahu bahwa semuanya ini, ya, terkait dengan penyakit jantung, ya, merupakan faktor-faktor risiko dari penyakit jantung. Sehingga kita tidak terlalu terkejut pasien yang mengalami stres kronik ini 1,34 kali lebih tinggi risiko untuk mengalami untuk mengalami hipertensi. Nah, ini satu publikasi yang menarik, ya. Mohon maaf saya tidak sempat. Tetapi ada satu hal yang sangat perlu saya garis bawahi di sini, bahwa kalau stres itu berlangsung terus-menerus, ya, itu bisa kita deteksi, untuk dengan imaging, ya, dengan suatu pencitraan khusus untuk mendeteksi area-area di otak yang terkait dengan stres, ya. Ini disebut sebagai amigdala. Daerah itu sangat dan masalah jantung, pembuluh darah. Oke. Peneliti Universitas Harvard itu bahkan menyetarakan, ya, stres itu sudah disetarakan dengan faktor risiko yang sudah standar dipakai untuk penyakit kardiovaskuler, yaitu merokok dan tekanan darah tinggi. Ya. Jadi kalau kita kronik, ya, atau langsung harian terus-menerus, ya, dalam jangka waktu lama, itu sama jeleknya dengan kita menjadi perokok. Ini kita diskusi sama yang bahasan. Nah, ini tadi yang dikaitkan dengan bahwa stres itu sedikit mengganggu apa yang disebut fase tidur, ya. Kita tahu tidur itu sangat-sangat penting terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan. Dan tidur itu, ya, bukan hanya waktunya. Kita selalu dengar kita harus cukup tidur, ya, 6 sampai 8 jam sehari. Tidak itu saja. Kita kalau tidur cukup tetapi kualitasnya jelek, itu juga nggak bagus, ya. Itu juga berpotensi untuk meningkatkan apa yang disebut hormon, ya. Jadi ada keterkaitan erat. Orang stres akan mengalami pada umumnya juga gangguan tidur. Kalau orang ada gangguan tidur, misalnya karena penyakit, dia akan juga mudah untuk terjadi stres, dan kondisi ini akan mempengaruhi masalah kesehatan secara umum karena terkait dengan produksi
hormon-hormon stres. Nah, ini adalah suatu publikasi yang menarik bahwa pada saat kita tidur, ya, otak itu memproduksi berbagai hormon, ya, untuk membuat keseimbangan berbagai sistem di dalam tubuh kita. Nah, banyak sekali hormon yang diproduksi pada saat kita tidur, tapi saya ingin fokus pada apa yang disebut hormon prolaktin. Ya. Kenapa? Karena hormon ini terkait dengan kondisi kesehatan seseorang. Ya. Jadi ini berat diukur. Kalau prolaktinnya rendah, dia akan mempunyai potensi untuk gampang terkena berbagai macam penyakit. Ya. Bahkan dikatakan bahwa hormon-hormon ini juga tidak hanya untuk organ-organ tertentu, tetapi juga untuk imunitas, untuk sistem kekebalan kita. Oke. Dan gangguan tidur, ya, apakah karena stres atau karena penyebab lain, itu akan berpengaruh besar dan membuat kecenderungan orang untuk mudah mengalami baik hipertensi maupun penyakit jantung koroner. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai keterkaitan antara stres dan hipertensi. Sebenarnya agak rumit ya, tetapi saya ingin memsimplifikasi saja bahwa kalau orang mengalami stres yang berlangsung ya terus-menerus, apa yang disebut chronic stress, itu akan menstimulus atau merangsang sistem saraf simpatis. Kita tahu bahwa sistem saraf simpatis kalau terangsang, dia akan mengeluarkan berbagai hormon ya, endogen seperti adrenalin, noradrenalin, endotelin dan lain sebagainya, yang hormon-hormon ini sebenarnya berfungsi akan menimbulkan sifat toksik baik pada pembuluh darah maupun sel-sel otot jantung misalnya. Kemudian juga akan menimbulkan apa yang disebut peningkatan tekanan darah. Ya. Kondisi stres kronik juga akan kadang-kadang membuat orang itu melakukan berbagai gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, pasien itu mudah menjadi perokok atau minum minuman beralkohol, ya, menimbulkan tekanan mental, dan semua ini berpotensi untuk menimbulkan apa yang disebut hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Oke. Nah, kalau hipertensi itu terjadi, maka tinggal tunggu waktu untuk terjadi berbagai komplikasi lanjut. Apakah terjadi stroke, ya, terjadi apa yang disebut angina atau jadi kemana? Nah, stres juga bisa ya, simpatetik, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ya, gangguan dari fungsi endotel, ya, meningkatkan tekanan darah, yang pada akhirnya membuat pembuluh darah itu menjadi rentan gangguan dan bisa merangsang terjadinya darah secara lambat laun, ya. Jadi tentu saja ini bukan masalah yang sifatnya sangat memerlukan waktu untuk terjadinya kelainan-kelainan seperti yang disebutkan ini. Bagaimana dengan ada studi yang menarik ya yang dipublikasi tahun 2012 yang mengatakan orang-orang yang mengalami stres kronik lebih mudah menderita stroke.
dibandingkan kelompok-kelompok yang tidak mengalami stres kronik. Di China, ya, kumpulan dari 6 penelitian yang melibatkan lebih dari 100, di sana dikatakan ada hubungan sangat erat antara stres pekerjaan dan risiko. Jadi kalau beban pekerjaan Anda membuat Anda mengalami stres kronik, itu tinggal tunggu waktu untuk kardiovaskuler termasuk stroke. Nah, ini ada suatu ya. Dulu kita sering mengatakan orang kalau gagal bercinta, ya, dia patah hati. Nah, bukan cerita saja, ternyata memang benar. Ada yang disebut broken heart syndrome, ya. Itu memang ada. Kapan bisa terjadi itu? Ya, ini salah satu gambar yang menunjukkan yang disebut broken heart syndrome atau sindrom, ya, di mana terjadi kondisi stres akut yang sangat berat, biasanya kehilangan dari orang yang dicintai, kehilangan harta benda yang misalnya terjadi kebakaran di rumahnya, hartanya habis, itu semua bisa mencetuskan suatu yang sangat berat, ya, dan itu bisa juga menimbulkan kondisi kelainan di jantung yang sangat akut, sehingga disalahkan atau salah diagnosa dengan orang yang mengalami serangan jantung karena semua mirip. Hebatnya stres, ya, sehingga dampak baik pada jantung maupun pembuluh darah pun menjadi sangat-sangat, ya. Ini suatu gambaran yang didapatkan, ya, yang disebut jantung kiri itu dilakukan pencitraan dengan memberikan kontras, dan kita lihat kalau jantung yang normal itu sebelah kiri itu jantung pada diameternya mengecil. Yang di bagian tengah kita lihat itu menggelembung dia. Ini yang membuat kenapa sindroma patah hati ini, ya, disebut juga di Jepang sebagai pertama itu Takotsubo kardiomiopati, karena mirip Takotsubo. Takotsubo itu bahasa Jepang artinya apa ya? Yang untuk menjebak cumi-cumi, ya, yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi. Itu namanya bentuk atau gambaran dari jantung kiri yang mengalami masalah stres akut itu mirip dengan gambaran yang dikenal sebagai Takotsubo di Jepang. Makanya disebut sebagai Takotsubo kardiomiopati. Nah, suatu penelitian bahwa pasien yang mengalami yang disebut sindroma patah hati ini dicek, ternyata aktivitas dari bagian dari otak yang sangat tinggi. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara otak dengan jantung. Ada link yang sangat kuat. Sehingga kita tahu bahwa otak ini adalah sumber segala pengontrol, ya. Nadi saja diatur oleh otak, oke? Nafas kita, ya, ada pusat nafas, ada pusat bicara, untuk sedih, ya, senang dan lain sebagainya itu ada di otak. Sehingga otak ini mengendalikan berbagai masalah yang ada di kita. Dia bisa menjadi penyebab penyakit, sebaliknya dia juga bisa menjadi penyembuh penyakit. Apabila kita gembira, maka terangsang untuk keluar hormon endorfin, itu akan bersifat positif. Sebaliknya stresor yang kronis dan berlangsung bisa merangsang berbagai hormon yang bersifat merusak, seperti adrenalin, noradrenalin, dan lain sebagainya. Dan ini salah satu
bahwa ada aktivitas yang sangat tinggi pada daerah otak yang disebut amigdala yang terkait dengan stres tadi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pasien ini didiagnosa sindrom sering disamakan dengan orang yang sakit jantung. 90% penderitanya wanita, ya. Asia, ya, sebagian Kaukasian, ya, dan sebagian besar 90% itu menopause. Ya. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti dan pencetus yang sering dilaporkan adalah emosi. Misalnya sudah saya sebutkan tadi, kematian seseorang yang amat dicintai, termasuk hewan kesayangan. Bisa ada yang dilaporkan juga karena hewan kesayangannya jadi masalah seperti itu. Kejutan bahkan yang sangat menyenangkan, menang lotre luar biasa, itu juga bisa menimbulkan. Jadi tidak hanya yang sedih saja, kejutan yang bisa menjadi pencetus. Ya, perdebatan sengit, peristiwa perampokan, dan lain sebagainya. Oke. Pokoknya ini perihal-perihal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan sekaligus ya. Ya, jadi kita tadi sudah membahas apa yang stres dengan berbagai masalahnya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semua itu agar kita jantung? Ya, yang pertama tentu saja kita upayakan tetap berpikir positif. Oke? Pandemi, kita semua stres, ada keluarga yang sakit, ada yang bahkan sudah tidak tertolong dan sebagainya. Kita tetap berpikir positif, ya. Semua upaya sedang dilakukan yang terbaik. Sebentar lagi keluarga kita sendiri itu akan membuat kita menjadi lebih survive. Kenapa? Karena orang tertawa saja itu bisa sangat membantu, ya. Jadi kalau kita lebih baik menghilangkan berita yang negatif, ya, nonton film-film yang lucu-lucu, ya, karena tertawa itu mengurangi peradangan di arteri, meningkatkan kolesterol baik, ya. Bukan ini ya, ini bukan tanpa data, ini sudah dilakukan yang kemudian upayakanlah untuk kita katarsis, melepaskan beban. Sebab mustahil kita melepaskan diri dari stres kalau stres itu ikut kita kemana saja. Kita harus potong kabelnya, hindari email, medsos, berita TV yang sangat-sangat tidak membahagiakan kita semua lah, ya. Semua berita TV belakangan ini memberitakan rumah sakit nggak ada tempat dan lain sebagainya. Luangkan waktu setiap hari meskipun hanya 10 atau 15 menit untuk kita melarikan diri dari masalah-masalah itu. Itu salah satu upaya yang sangat penting. Meditasi ini juga diketahui sudah terbukti mengurangi faktor risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, ya. Meditasi, yoga maupun doa, ya. Kalau yang muslim, zikir, sholat, semua itu juga bisa merilekskan pikiran dan tubuh kita. Olahraga juga sangat-sangat penting, ya. Tubuh kita akan mengeluarkan endorfin pada saat kita suasana hatinya gembira, dan olahraga bisa mencetuskan suasana yang lebih positif untuk kita. Kemudian selalu berusaha untuk menemukan cara sendiri untuk menghilangkan stres, ya. Kalau suka berenang-berenang, suka dengerin musik-musik, ya, atau membaca buku, tentu saja buku-buku yang positif. Jangan buku-buku yang bikin kita stres. Dan teknik apapun efektif, ya, jika itu bisa berhasil untuk kita. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, kalau boleh saya simpulkan, maka stres itu memiliki dampak baik langsung maupun tidak terhadap gangguan jantung maupun pembuluh darah, ya. Kita kesehatan jantung.
stres, tergantung untuk para pekerja yang banyak beban pekerjaan, jarang bergerak, ya Dok ya. Ketemu di CNE ya Dok Bambang ya? Siap, Mbak Nike, saya standby. Iya, oke baik. Selanjutnya bersama Dr. Marta Dinar, SPKJ. Beliau adalah lulusan Universitas Trisakti, jurusan kedokteran dan magister kedokteran keluarga di Universitas 11 Maret, Surakarta. Dr. Dinar sudah praktik di Primaya Hospital sejak 2019. Betul ya Dr. Dinar ya? Ya. Halo Dr. Dinar? Ya, iya. Ya, oke baik. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua yang di sini dalam keadaan sehat. Baik. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Di sini Ya, baik Dok. tempat kerja. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Maaf, sebentar. Baik. Nah, kita lihat di sini bahwa hidup seperti ini ya, roda, jadi berputar, kita senang, kita susah, seperti itu. Dalam bekerja pun juga kita saat bekerja kita jenuh, kita happy, seperti itu. Nah, saat semua beban pekerjaan itu dirasa tidak menyenangkan, jenuh, maka ingat akan dengan I love. Yang paling penting pikirkan akan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, dan orang yang membutuhkan di sekitar kita. Baik, kenapa stres ini perlu kita bahas dan penting? Karena stres ini akan, dengan kita stres, akan mengganggu performa kerja. Ya, kita atau menurun, produktivitas menurun, kemudian akan terjadi beban ekonomi dan merugi. Seperti itu. Nah, menurut Suwono, apa yang dimaksud dengan stres kerja? Stres kerja adalah suatu kondisi di mana terdapat satu atau beberapa faktor di tempat kerja yang berinteraksi dengan pekerja sehingga mengganggu kondisi fisiologis dan perilaku. Nah, stres kerja dapat timbul jika tuntutan pekerjaan tidak seimbang kemampuan untuk memenuhi tuntutannya tersebut, sehingga menimbulkan stres kerja. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa apa sih itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa adalah sosial tersebut menyadari kemampuan dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Perlu kita ketahui juga, gimana sih ciri-ciri orang sehat jiwa? Nah, ciri-ciri orang sehat jiwa buat diri sendiri, orang lain, dan tuntutan hidup. Nah, untuk diri sendiri di sini bisa kita lihat bahwa seseorang itu puas dengan kehidupan sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, bisa menyadari kemampuannya, dan bisa menilai diri secara realistis. Nah, untuk orang lain di sini, orang itu nyaman dengan orang lain, dapat menghargai orang lain, dan merasa bagian dari kelompok tersebut. Nah, dilihat dari tuntutan hidup di sini, seseorang itu bisa menetapkan tujuan hidup realistis, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa mengambil keputusan,
menerima tanggung jawab, bisa merancang masa depan, dan puas dengan pekerjaannya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Nah, apa penyebab gangguan jiwa itu? Nah, penyebab gangguan jiwa itu sangat kompleks ya, itu biopsikososial. Nah, biologinya di sini bisa disebabkan karena keturunan atau genetik. Kemudian adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak yang sudah tadi disebutkan oleh Dr. Bambang ya. Ketidakseimbangan zat kimia di otak itu bisa akibat cedera otak atau trauma, bisa karena penyakit pada otak, bisa juga karena penyalahgunaan narkotika. Nah, penyebab psikologis itu bisa disebabkan karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang terakhir, penyebab sosial, yaitu adanya masalah yang tidak dapat diatasi. Tidak ada dukungan, dan baik itu dari keluarga, lingkungan, maupun dari grup lainnya. Nah, penyebab stres di tempat kerja. Nah, dengan adanya progres globalisasi dan teknologi, itu akan menyebabkan dampak pekerjaan dan dampak psikis. Nah, bila semua itu tidak ada kontrol yang baik, tidak ada support, dan tidak ada feedback, maka dampak dari pekerjaan itu sendiri bisa, dampak pekerjaannya ini bisa menyebabkan tuntutan yang meningkat, kemudian beban kerja yang meningkat, lama kerja yang meningkat, rutinitas kerja yang monoton, kemudian reward yang kurang, dan adanya ketidakpastian. Nah, bila dilihat dari dampak psikis yang tidak ada support, tidak ada kontrol, dan tidak ada feedback, maka bisa terjadi bullying, kekerasan, dan intimidasi. Nah, stresor di tempat kerja itu sebabnya apa aja? Nah, sebabnya itu bisa fisik, bisa emosi, lingkungan, dan komunikasi. Nah, fisik bisa yang paling sering di sini karena bising ya, misalnya di pabrik-pabrik seperti itu, kemudian penerangan yang sangat terang atau penerangan yang redup, kemudian temperatur yang sangat panas, kemudian kimia, bahaya kerja, dan ergonomis. Kemudian secara emosi bisa juga karena kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang menyenangkan. Nah, bagi seseorang mungkin kok bisa ya kondisi menyenangkan bisa stres ya, karena memang ada seseorang yang memang tidak nyaman walaupun naik jabatan, ya dia tetap akan stres seperti itu. Kemudian stresor di lingkungan yaitu tugas pekerjaannya yang terlalu berat, kemudian aturan yang sangat ketat, kekuasaan dari atasan atau rekan atau bawahan, dan beban dan waktu yang sangat berat. Dan yang sebab terakhir di sini stresornya adalah komunikasi yang menjemukan dan yang baperan atau sering tersinggung seperti itu. Nah, tanda-tanda stres di tempat kerja, tandanya apa aja? Nah, di sini tandanya yang paling sering itu adalah penghindaran, jadi menghindar, kemudian manajemen waktu yang kurang baik, kemudian sering izin, jadi karyawan itu sering izin sakit, kemudian adanya penarikan diri dan interaksi sosial. Selain itu juga karena adanya kekacauan, baik itu kekacauan dalam pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kemudian prestasi kerja yang menurun, kelelahan fisik yang konstan, kemudian sakit fisik, sakit kepala, bisa sakit punggung, bisa sakit perut, kemudian adanya kesulitan tidur, dan kepercayaan diri yang menurun. Nah, tadi di sini udah dibahas ya oleh Dr. Bambang bahwa stres itu bisa menyerang atau bisa gejala-gejalanya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bisa. Jadi sering orang mengeluh keluhan fisik ini itu, dan rata-rata datangnya ya memang ke dokter yang dikeluhkan sakit fisiknya tadi. Jarang sekali datang ke dokter jiwa atau psikiater. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami stres? Nah, cirinya di sini yang paling sering itu ya ini ada 7 ini, yaitu cemas, adanya khawatir, kemudian gelisah, mudah tersinggung, sulit memusatkan perhatian atau sulit konsentrasi, kemudian pusing, berdebar-debar, nyeri dada, kemudian keringat dingin, banyak keluhan fisik atau nyeri, ya, atau orangnya sering disebut psikosomatis ya, dan adanya libido yang menurun. Nah,
Bagaimana kalau ciri orang yang mengalami depresi? Di sini bisa dilihat bahwa orang yang depresi ciri-cirinya wajahnya yang sedih, kemudian kehilangan minat atau kehilangan hobinya, kemudian berkurangnya energi, adanya gangguan konsentrasi, kepercayaan diri yang berkurang, adanya pandangan masa depan yang suram, adanya gagasan atau perbuatan membahayakan diri. Di sini sering orang cutting atau bunuh diri, kemudian gangguan tidur dan penurunan nafsu makan. Nah, di sini ini bila udah ada yang perbuatan atau gagasan membahayakan diri sendiri ini harus segera berobat karena memang sangat membahayakan, ya. Nah, manifestasi stres di tempat kerja atau gangguan mental apa aja sih yang bisa disebabkan karena stres di tempat kerja? Nah, di sini bisa dilihat bahwa gangguan mental yang bisa diakibatkan stres di tempat kerja itu bisa depresi, kemudian bisa cemas, ada psikosomatis, keluhan sakit fisik, ya, yang itu dan adanya sakit fisik. Nah, cara penting karena bila terjadi kegagalan dalam komunikasi, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan dan dalam pekerjaan dan kemampuan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Nah, bila ini semua tidak seimbang, maka akan terjadi burnout, ya. Nah, di sini sendiri itu apa yang disebut burnout ini, yaitu kondisi di mana individu mengalami kelelahan fisik, sinisme atau merasa untuk bisa jadi yang emosional sehingga stres yang terjadi biasanya di lingkungan. Tetapi bila komunikasi, maka jadi kepuasan dalam bekerja, kemudian menyukai pekerjaannya, asik dalam bekerja, dan hubungan juga harmonis, ya. Jadi itulah pentingnya dari komunikasi. Nah, perlu dibahas juga di sini live sini sleep hygiene, active time. Active time itu kerja yang produktif antara dan sleep kita bagus berkualitas, ya. Seperti sebelum kita tidur sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, ya. Kemudian makan yang berlebihan, kemudian beraktivitas fisik sebelum tidur itu nggak boleh. Tidur itu rapi, suasananya tenang, lampunya yang gelap, kemudian apa namanya, tidur dengan suhu yang nyaman seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian good morning di sini penting juga bahwa saat kita bangun tidur kita langsung bersyukur, ya. Bersyukur di era pandemi seperti ini banyak orang yang sakit, mau bernafas aja mesti beli, ya, oksigen mahal. Nah, dengan kita sehat, kita bersyukur bisa bernafas dengan gratis. Jadi baik motivasi kita, saya sehat, kuat, akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Nah, kemudian kita melakukan transaksi sosial, ya, bahwa oh aku ini hari ini harus oke, gitu, seperti itu. Nah, kemudian melakukan kalau semuanya sudah dilakukan, kemudian kita melakukan sarapan sehat, seperti itu, ya. Semuanya ini dilakukan butuh
waktu, kita bangun tidur itu butuh waktu sampai kita mau beraktivitas antara 30 sampai 60 menit. Seperti itu. Ya. Terus yang keempat tadi, rekreasi dengan kita sama dengan keluarga, bisa bersepeda, seperti itu, bisa berenang. Kemudian yang perlu dilakukan recreational time, yaitu yang paling penting itu ini ya. Yang pertama, bicarakan semua keluhan dengan seseorang yang dapat kita percaya. Itu yang paling penting ya. Selain yang kita percaya juga yang kita nyaman dengan orang tersebut. Nah, kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Jadi melakukannya juga sesuai minat dan kemampuan, karena kalau tidak ya percuma aja ya, akan kita menjalaninya juga berat. Nah, kemudian kembangkan hobi yang bermanfaat ya. Untuk sekarang banyak yang WFH bisa mengembangkan hobi-hobinya ya. Kemudian meningkatkan ibadah dengan mendekatkan dengan Tuhan, kemudian berpikir positif ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Bambang. Kemudian tenangkan pikiran dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini banyak tekniknya. Tadi ada yang dengan meditasi ya, dengan yoga dan sebagainya. Dan yang tak kalah penting di sini, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Kemudian tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi dan seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Nah, lalu juga untuk saat ini ya, perlu juga tetapkan 6M. Nah, kemudian cara-cara mengatasi stres yang harus dihindari. Nah, di sini yang penting dibahas di sini ada 5 ya. Di sini kalau bisa kurangin makan makanan yang banyak mengandung tinggi gula, lebih banyak ke kafe-kafe ya untuk ngopi. Nah, sebaiknya itu dihindari. Kemudian kebiasaan makan yang tidak teratur atau berlebihan itu juga harus dihindari. Nah, kemudian yang harus dihindari juga adalah mengkonsumsi alkohol dan narkotika. Ya. Kemudian di era pandemi ini juga malah ada yang malah menjauhi teman karena ya itu tadi alasan 6M tadi, jadi malah menjauhi teman. Itu sebaiknya jangan ya, karena memang itu sangat penting. Dengan kita berbicara dengan seseorang, kita akan menjadi lebih rileks ya. Kemudian hindari juga adalah menghabiskan terlalu banyak di depan komputer, terlalu banyak menonton TV dengan gadgetnya, lihat media sosial. Nah, itu justru akan menimbulkan stres. Kalau sesuai dengan hati kita sih kita senang ya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, kita yang ada malah makin stres, memicu stresnya. Nah, kemudian cara mengelola stres ya, yang di sini yang penting itu mengenali. Kita harus bisa mengenali apa sih yang membuat kita itu stres. Kenapa ini penting? Karena dengan kita mengenali diri kita sendiri, apa yang membuat kita stres, kita bisa menghindarinya. Ya, jadi ini sangat penting. Kemudian yang kedua, berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, sekarang banyak itu di berita-berita, oh tentang politik seperti ini. Kemudian kita mengkhawatirkan atau membicarakan orang lain seperti itu. Ya, jadi itu sebaiknya kita hindari. Nah, di sini solusinya. Nah, dengan tadi yang sudah dijelaskan semuanya, solusi dari stres di tempat kerja itu bagaimana? Nah, di sini dengan modifikasi. Nah, modifikasinya di sini adanya kebijakan dan penyesuaian. Kebijakannya gimana? Nah, mungkin dari perusahaan bisa melakukan screening bagi karyawannya yang mulai ada gangguan mental, mulai stres seperti itu ya. Kemudian adanya penyesuaian di jam kerja, adanya reward dan adanya rotasi ya, mungkin karena jenuh adanya rotasi.
Kemudian rumatan atau maintenance, yaitu dengan pengembangan diri pribadi dan dengan dukungan komunitas. Nah, pengembangan diri pribadi ini dengan hidup yang sehat, dengan olahraga yang teratur, dengan relaksasi, dan istirahat yang cukup. Nah, dengan dukungan komunitas ini bisa dengan bertanya ya, misalnya atasan melihat ada bawahan atau rekan kerja melihat temannya kok seperti ada nah, kemudian setelah bertanya orang tersebut ngomong atau bicara, kemudian kita dengarkan. Ya, kita juga harus bisa mendengarkan, bisa menjadi pendengar yang baik seperti itu. Dan yang paling penting di sini juga adalah intimasi ya dalam suatu perusahaan. Ya, bisa dengan catering, bisa dengan outbound, bisa dengan pelatihan-pelatihan sehingga orang itu bisa menambah skillnya ya. Dan adanya dia konsultasi, ini yang sangat penting seperti itu ya. Biasanya dalam perusahaan BHF itu ada seperti itu. Nah, sudah dijelaskan tadi di atas bahwa kita tahu kapan kita itu minta pertolongan, ya. Nah, bila ada sulit konsentrasi, kemudian lelah, lesu, kemudian sulit merasa nyaman, adanya keluhan fisik yang menetap, dan yang paling penting di sini keluhan-keluhan itu mengganggu fungsi peran. Fungsi peran seseorang itu dalam activity daily living, dalam pekerjaan, dalam sosialisasi sosial ya bersosial dengan orang lain, dan dalam penggunaan waktu luang. Nah, bila semuanya ini terganggu dan sudah mengganggu fungsi peran, sebaiknya ke dokter atau ke psikiater seperti itu ya. Nah, di sini stop stressing, start living. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Marta. Ya, Sama-sama. Dok, jadi sebenarnya kita harus mengenali diri kita sendiri ya, Dok ya. Terutama kita jangan denial ketika memang kita tahu kita ada gejala stres dan jangan takut untuk datang ke dokter atau psikiater ya, Dok ya. Betul, betul. Karena kan sekarang banyak sekali orang yang stres tapi mereka denial bahwa mikir saya nggak kenapa-napa kok, gitu ya, Dok ya. Betul. Ya, selanjutnya ya terima Ya. kasih ya Dokter Marta ya. Selanjutnya juga Dok. Pertanyaan yang pertama ini untuk Dok. Ini dari Suki di Jakarta Timur. Tahun pernah denyut nadi atas lebih dari saat kondisi normal dan tensi 190. Saat minum obat, denyut nadi saya jadi lebih dari dan tensi pun membaik. Nah, pertanyaannya, jika obat habis, boleh minum obat tensi, bloker yang dijual bebas, untuk yang umum diminum orang-orang bermasalah dengan tensi tinggi. Jadi diperbolehkan untuk meminum obat sebenarnya kan hanya gejala yang mungkin harus tentu sebenarnya kita mati gejala karena bicara bukannya yang jauh. Nah itu pasien ternyata ada kelainan lain. Nah, kelainan
lainnya itu yang harus dihati sehingga keluhannya ini kan mengobati gitu. Nah, sampai justru nanti pada usia, maaf tadi penanya? Tidak menyebutkan umur sih, Dok. Ya, itu prinsipnya lebih bagus. Ya, ini ada saat ini 50 disebutkan ya, dan ada. Nah, jadi kalau memang ada seperti itu, maka sebaiknya Iya, baik. Untuk dari masih ya, Dok. Untuk meningkatkan kualitas tidur tadi yang sudah disebutkan bahwa kita sleeping harus bagus ya. Jadi biasakan berangkat tidur itu dengan waktu yang sama ya. Kemudian sebelum tidur sebisa mungkin dalam 30 menit sampai 1 menit tidak melakukan aktivitas fisik yang berat seperti berolahraga. Kemudian tidur dengan suasana lampu gelap ya, kemudian suhu ruangan yang nyaman, kemudian tidak mengkonsumsi kafein ya sebelum tidur, kemudian juga kita membiasakan dengan hal-hal, jadi kita tidak memikirkan saya bisa tidur nggak ya, saya tidak bisa tidur, jadi itu harus dihindari seperti itu. Jadi kita positif, aku bisa tidur seperti itu. Iya. Kembali lagi ke intinya, ya kita harus nyaman dulu dengan kita ya, Dok, ya, terutama ya. Ya baik. Bang, Dok mau tanya, biasanya stres seperti apa yang mempengaruhi kesehatan jantung? Kan ada nih, Dok, stres yang karena nervous, ada juga stres karena ada masalah dan lain sebagainya. Biasanya jenis stres yang mana yang berpengaruh besar terhadap kesehatan jantung, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, stimulasi stres terhadap rilis dari hormon-hormon stres itu pada umumnya adalah terjadi kalau berlangsung secara terus-menerus. Ya, itu yang disebut sebagai chronic stress. Nah, kalau stres itu hanya sifatnya insidental, saya kira semua orang ya atau kita lah yang namanya makhluk hidup pasti akan pernah mengalami fase-fase seperti itu. Tetapi kalau bersifat insidental, itu dampak terhadap kardiovaskuler itu sangat minimal atau hampir tidak ada. Katakanlah kecemasan karena kita dengar kabar ada keluarga sakit berat dan lain sebagainya, itu kan pasti akan membuat tekanan pada kita ya, tekanan kecemasan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya itu keluarga dekat, apakah saudara atau orang tua, pasti akan ada ya. Tetapi stres-stres semacam itu tidak akan berlangsung terus-menerus ya, dan biasanya suatu saat akan relief. Relief itu apakah sudah sembuh ya, bisa sebaliknya, tetapi kan tidak mungkin kesedihan akan terus berlangsung terus-menerus ya, dan suatu saat akan rilis. Jadi kalau stresornya itu terus-menerus, itulah yang menjadi masalah. Misalnya tadi Dr. Marta menyampaikan, katakanlah ya situasi pekerjaan yang memang tidak kondusif ya. Kita punya pimpinan yang terlalu perfeksionis, misalnya tiap hari mengeluh, selalu memandang semua negatif apa yang kita kerjakan, dan itu terus-menerus dan kita nggak bisa pindah karena itu sumber penghasilan kita. Kalau kita pindah belum tentu kita dapat penghasilan. Itu perasaan terpaksa yang terjadi terus-menerus. Nah, itulah yang akan berpotensi menimbulkan masalah. Bukan suatu stresor yang sifatnya insidental
dan mudah terjadi relief. Mungkin begitu ya, Mbak Nika. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Martha. Terima kasih. Ya, Dok, ini sekalian aja nih, ini bisa untuk Dr. Martha dan juga Dr. Bambang. Ya. Dari Dani, bagaimana jika stres di pekerjaan memang tidak bisa dihindari, apalagi untuk tenaga medis? Apakah ada efek burnout untuk kardiovaskular? Dr. Martha atau saya yang akan menjawab dulu? Boleh dua-duanya, Dok, karena ini stres dan kardiovaskular pertanyaannya. Saya coba menjawab, mohon ditambah oleh Dr. Martha. Jadi begini, situasi seperti sekarang ini memang tidak terhindarkan apa yang disebut burnout ya. Jadi kelelahan, barangkali karena teman sekerja kita banyak yang jatuh sakit sehingga beban kita dalam pekerjaan juga menjadi bertambah. Seperti itu tentu akan menjadi beban stres ya. Tetapi sekali lagi, jika kita bisa membuat plug, kita lepaskan sejenak ya. Jadi kecapean itu jangan menjadi beban pikiran, termasuk sudah fisik kita beban pikiran lagi gitu kan. Jadi kalau kita berupaya untuk misalnya berpikiran positif ya, bahwa ya kita doakan misalnya teman kita selagi sakit supaya cepat bisa sembuh. Kemudian kita rileks sejenak, misalnya pada saat sudah selesai, apakah menikmati musik, menikmati suatu film yang sifatnya bisa membuat kita relief dan lain sebagainya, itu akan sedikit banyak bisa mengurangi beban stres kita. Bahwasanya kita akan tetap merasakan kelelahan fisik itu, setidaknya beban yang menjadi psikis kita itu bisa kita sedikit relief dengan cara seperti itu. Mungkin Dok. Ini tidak bisa dihindarkan oleh para nakes ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang paling penting di sini adalah komunikasi ya. Jadi apapun yang kita rasakan ya, biasanya kalau dalam suatu instansi rumah sakit ya, di situ kan ada tim. Nah, kita bisa tanya bisa kita utarakan masalah-masalah apa yang kita hadapi di lapangan ya. Entah itu tim yang memang kurang atau tim kurang dengan beban pasien yang banyak. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan. Nah, kembali lagi tadi ke komunikasi. Nah, selain itu, bagaimana cara mengelola stres tadi, ya, bagaimana kita bisa mempunyai teman atau support ya, bercerita, kemudian berpikir positif, kemudian kita kembali lagi tadi melakukan aktivitas hal-hal yang menyenangkan untuk menghilangkan stres kita, kemudian kita melakukan nah saat kita penat di rumah sakit kita bisa melakukan hobi kita, misalnya kita bersepeda ya sambil kita berolahraga, kemudian kualitas tidur kita juga harus diperbaiki, hidup sehat ya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan vitamin tentunya, dan yang paling penting di situ berpikir positif dan mengurangi hal-hal yang membuat kita stres tadinya dengan sosial media ya, berita-berita atau hal-hal yang membuat kita stres di grup chat-chat tadi. Nah, seperti itu, Mbak Nike. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Dr. Martha dan Dr. Bambang. Ini selanjutnya untuk Dr. Martha lagi. Dari Andri di Makassar nih, Dok. Pertanyaannya, apakah perbedaan psikolog dan psikiater? Bila berbeda, kapan atau pada kondisi seperti apa sih seseorang perlu konsultasi ke psikologi atau ke psikiater? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Andri. Ya, psikolog dan psikiater memang berbeda. Nah, kalau psikolog itu basicnya memang bukan dokter ya, jadi itu mempelajari tentang psikolog. Dan keduanya memang sama-sama mempelajari tentang psikologis ya, psikologis manusia. Nah, sedangkan dokter di sini karena basicnya dokter, jadi memberikan terapi ya, treatment, obat-obatan, farmakoterapi ya. Jadi
datang ke psikolog, kapan kita datang ke psikiater, bila sudah masih ringan ya, mungkin bisa ke psikolog ya, karena di situ kita bisa ventilasi atau tadi katarsis ya, mengeluarkan keluhan-keluhan yang ada di hati ya, apa yang kita pikirkan, ada yang kita rasakan ya, kita bisa berkeluh kesah atau curhat di situ. Nah, tapi kalau keluhan-keluhan itu sangat berat, mau nggak mau terapinya atau treatmentnya tidak bisa hanya dengan ventilasi atau curhat, ya, tetapi harus dibantu dengan obat, ya, seperti itu. Nah, dengan terapi obat atau farmakologi tadi, sebaiknya ya mau nggak mau harus datang ke psikiater. Jadi gangguan jiwa yang mulai sedang berat, sebaiknya ya datangnya ke psikiater seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Marta. Iya, ini pertanyaan terakhir nih Dok, untuk Dokter Marta dan juga Dokter Bambang. Jadi, Dok, ada nggak sih kebiasaan yang dokter lakukan supaya nggak stres karena pekerjaan, dan yang juga bisa memancing ke gejala penyakit jantung nih Dok? Jadi kalau ada, boleh sedikit share nggak Dok ke para peserta begitu? Dokter Marta? Baik, baik. Kalau saya sendiri, tadi saya terapkan tadi ya teori-teori yang situ. Jadi saya akan melakukan aktivitas saya sesuai kemampuan saya. Seperti itu ya, apalagi di pandemi seperti ini, saya yang pertama melakukan pembatasan pasien ya, sesuai dengan kemampuan saya biar tidak terjadi virus swab yang sangat besar seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah tidur dan istirahat yang cukup itu sangat penting. Ya, kemudian untuk beban pekerjaan atau tugas-tugas saya khususnya tetap bagaimanapun juga ibu rumah tangga ya, yang sekarang daring tetap ya, tetap masalah-masalah tugas-tugas anak yang menumpuk seperti itu. Nah, tetap kita ceritakan ya ke pasangan kita, kemudian kita punya tim ya, teman-teman di grup, bagaimana ini cara menyelesaikan tugas-tugas anak seperti ini gitu ya. Jadi kita punya teman untuk berbagi cerita. Kemudian tetap berpikir positif, kemudian melakukan hal-hal atau sesuai dengan melakukan kegiatan atau hobi kita ya. Kita misalnya udah pernah di rumah sakit, tentunya di rumah kita tetap melakukan hal-hal sesuai dengan hobi kita, misalnya memasak ya, kemudian misalnya olahraga, kita anak-anak jenuh di rumah, kita tinggal seharian, kita melakukan kegiatan olahraga tadi bersama anak, misalnya tadi bersepeda, saya misalnya bersepeda sama anak-anak di kompleks seperti itu, kemudian berjemur, ya. Jadi hal-hal seperti itu seperti yang secara teori tadi saya terapkan, dan yang paling penting adalah tadi saya tidak tuntutan pekerjaan, jadi saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu, biar tidak stres. Seperti itu Mbak Nika, Dokter Bambang. Betul, betul. Iya, terima kasih Dokter Marta. Selanjutnya Dokter Bambang, apa nih Dok tips-tips dari Dokter Bambang nih? Saya sih sebenarnya simpel saja ya. Dalam setiap pekerjaan apapun yang kita hadapi, kita nikmati gitu ya. Kita nikmati pekerjaan kita, bahwa itu sebagai tugas, bahwa itu misalnya kita menghadapi, kalau di bidang saya menghadapi pasien serangan jantung kondisi gawat, tentu itu salah satu beban stres juga ya untuk kita. Tetapi kita bisa mengelola misalnya bahwa kita atasi dengan baik. Kalau pasiennya sembuh dengan baik, tertangani dengan baik, itu juga menjadi obat sebetulnya untuk kita dalam keseharian. Satu hal lagi tentu saja sama seperti apa yang sudah Dr. Marta sampaikan tadi, kita selalu ada katup untuk melepaskan stres itu. Katupnya itu macam-macam, sesuaikan saja dengan hobi kita. Misalnya saya hobi musik, karaoke.
Kemudian kita juga melakukan olahraga. Ya, olahraga nggak perlu di luar, kita bisa lakukan di rumah dengan treadmill, bicycle, statis bicycle, misalnya kan di rumah, relief, menonton film komedi atau drama yang bisa membuat kita terhibur. Jadi banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat kita relief dari beban stres kita. Nggak usah terlalu mahal ya untuk harus pergi wisata, apalagi sekarang situasi seperti ini akan sangat berisiko ya. Apapun bisa kita lakukan, bahkan di rumah kita bisa melakukan dengan bermusik, menikmati film dan lain sebagainya, olahraga di rumah dan lain sebagainya. Seperti itu. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Marta dan Dokter Bambang. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, jadi intinya memang kita nggak boleh stres, kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita senang ya dok ya. Kurangi baca-baca berita yang negatif, kurangi dulu main-main sosial media, lebih baik boleh banyak. saya tambahkan sedikit saja, bahwa kita harus menanamkan dalam pikiran kita, ya, dalam hati dan pikiran kita, bahwa kalau kita stres tidak membuat masalah yang kita hadapi selesai. Betul. Kita tidak membuat masalahnya menjadi lebih baik, bahwa kondisi seperti itu justru membuat semua hal menjadi tidak baik. Kita menjadi tidak sehat, pekerjaan bisa jadi menjadi korban juga, menjadi terganggu, ya, baik kualitasnya dan lain sebagainya. Sehingga kita harus meyakini, kita harus berupaya membebaskan dengan berbagai cara seperti yang Dr. Marta sudah sampaikan tadi, karena stres itu tidak akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, baik dok. Ya, salah satunya adalah yang bisa kita lakukan itu contohnya seperti olahraga ya dok ya, walaupun olahraga di rumah dengan sedikit berjalan, berlari, ataupun bersepeda, itu juga menjadi salah satu stress release ya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Bambang dan juga Dokter Marta atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga untuk waktunya. Sekali lagi saya mau infokan bahwa Primaya Hospital menuju ulang tahun yang ke-15 di bulan Agustus, kita akan mengadakan virtual event untuk berolahraga, dok, yaitu Primaya Heart Race. Jadi olahraga secara virtual bisa dilakukan di rumah, itu bisa berjalan, berlari, ataupun bersepeda. Jadi salah satu untuk stress release juga ya dok ya, karena kita tiap hari kerja di rumah, meeting di rumah, jadi salah satu stress release-nya mungkin boleh ikut Primaya Heart Race ini. Info lengkapnya bisa lihat di primaya.aktifin.id. Begitu, terima kasih banyak Dokter Bambang dan juga Dokter Marta. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Nika, terima kasih Dokter Marta. Terima kasih Mbak Nika. Mohon izin. Ya, mohon izin dok. Terima kasih.